Yeah, you got the. Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, Ibu dengan Ibu Lutfia. Di sini kita akan belajar IPS tema 6, subtema 3. Di pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari sumber daya alam. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, anak-anak, nenek moyang kita itu merupakan arsitek yang hebat loh. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Nah, mereka juga menganggap alam adalah sumber daya mereka sehingga mereka pelihara dan jaga. Nah, selain mempengaruhi dengan menjalankan kehidupan sehari-hari, sumber daya alam memiliki berbagai manfaat. Antara lain sebagai sumber daya alam mata pencaharian dan pendapatan. Masyarakat mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka tekuni agar dapat terus bertahan hidup. Nah, beberapa jenis pekerjaan sangat berhubungan erat dengan sumber daya alam. Berikut adalah beberapa pekerjaan yang berhubungan erat dengan sumber daya alam. Yang pertama itu ada pekerja tambang. Nah, mereka menggantungkan hidupnya dari tambang mineral. Misalnya penambang belerang di Kawah Ijen, Jawa Timur. Yang kedua, itu ada pekerja di penambangan minyak lepas pantai. Mereka menggantungkan hidupnya untuk mencari minyak bumi. Yang ketiga, itu ada para petani. Mereka menggantungkan hidupnya kepada sumber daya alam tumbuhan, tanah, air, dan matahari agar hasil panennya baik dan dapat dipasarkan. Nah, yang keempat itu ada nelayan. Mereka menggantungkan hidupnya pada hasil laut, seperti berbagai jenis ikan, cumi-cumi, kepiting, udang, dan kerang. Nah, selain memiliki keragaman budaya dan agama, Indonesia juga memiliki keragaman sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam. Nah, kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kekayaan alam melimpah, tetapi persebarannya tidak merata. Nah, berikut ini persebaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Yang pertama itu ada pertanian dan perkebunan. Nah, pertanian di Indonesia ini menghasilkan berbagai macam hasil bumi, antara lain padi, jagung, dan kedelai. Pulau Jawa sendiri ini merupakan penghasil tanaman padi dan palawija. Hal ini karena Pulau Jawa memiliki hamparan dataran rendah yang luas sehingga cocok sebagai daerah pertanian padi dan palawija. Nah, perkebunan di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan antara lain yaitu teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Nah, berikut ini ada hasil persebaran hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia. Yang pertama ada dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil pertanian dan perkebunannya yaitu karet, kelapa sawit, dan cengkeh. Selanjutnya ada dari Sumatera Utara. Hasil pertanian dan perkebunannya itu berupa karet, kopi, tembakau, padi, dan kelapa sawit. Nah, selanjutnya dari Provinsi Sumatera Barat. Hasil pertanian dan perkebunannya itu berupa tebu, kelapa sawit, dan cengkeh. Selanjutnya ada dari Provinsi Bengkulu. Hasil pertanian dan perkebunannya berupa kopi dan teh. Nah, dari Provinsi Jambi, hasil perkebunan dan pertaniannya berupa teh saja. Lalu Sumatera Selatan berupa teh, tebu, dan kopi. Lalu dari Lampung yaitu teh, kopi, kelapa sawit, dan cengkeh. Lalu dari Jawa Barat berupa padi, teh, kopi, dan kina. Selanjutnya dari Provinsi Jawa Timur.
Hasil pertanian dan perkebunannya berupa jagung, kopi, kapas, tembakau, padi, dan tebu. Nah, selanjutnya dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah itu hasil perkebunan dan pertaniannya berupa kelapa sawit saja. Lalu Sulawesi Utara dan Maluku juga hasil pertanian dan perkebunannya berupa cengkeh. Lalu ada dari Papua. Papua ini hasil pertanian dan perkebunannya berupa kopi, kakao, kelapa, karet, dan sagu. Nah, yang terakhir ada dari Nusa Tenggara Timur. Hasil pertanian dan perkebunannya berupa kapas saja. Nah, anak-anak, selanjutnya sumber daya alam dari peternakan. Hewan ternak adalah hewan yang dikembangbiakan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan hasilnya. Hewan ternak yang dibudidayakan antara lain seperti sapi, kambing, kuda, dan domba. Nah, berikut ini beberapa contoh daerah-daerah penghasil utama hewan ternak di Indonesia. Yang pertama, Provinsi Sumatera Utara. Jenis hewan ternaknya itu berupa kerbau dan babi. Lalu Sumatera Barat, jenis hewan ternaknya yaitu kerbau. Nah, lalu dari Jawa Barat, jenis hewan ternaknya berupa kambing dan sapi. Lalu dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu kambing, kerbau, dan sapi. Selanjutnya, provinsi dari Jawa Timur. Jenis hewan ternaknya berupa kambing dan sapi saja. Lalu dari Provinsi Bali, yaitu berupa sapi. Lalu yang terakhir, Nusa Tenggara Timur. Jenis hewan ternaknya berupa sapi, kerbau, kuda, dan babi. Yang terakhir, sumber daya alam dari kehutanan. Nah, sumber daya hutan yang dimanfaatkan oleh manusia itu berupa kayu dan rotan. Kayu banyak dihasilkan dari Pulau Kalimantan dan Papua. Nah, berikut ini daerah penghasil kayu di Indonesia. Dari Jawa Tengah, jenis kayunya berupa jati. Sedangkan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, jenis kayunya berupa meranti, keruning, dan agatis. Dari Nusa Tenggara Timur, jenis kayunya berupa cendana. Nah, dari Jawa Barat, jenis kayunya berupa akasis dan rasamala. Nah, yang terakhir, dari Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, jenis kayunya berupa rotan saja. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ain't no stable, no, you stay on the run. Ain't on the side.